Halo semua, selamat datang di video gua. Jadi video kali ini gua ngebahas tentang AI video. Jadi gimana sih caranya kita bisa nge-generate video dengan menggunakan AI. Nah, sebenarnya ini udah lama ya, udah banyak banget platformnya ya. Jadi cuman gue baru sempat bikin videonya ya karena biasanya gue memang lebih berfokus ke pembuatan gambar gitu ya. Karena menurut gua kalau misalnya video itu biasanya cuman image plus motions gitu kan. Jadi image ditambah suatu gerakan ya udah jadilah video gitu. Makanya gue bisa lebih berfokus dulu ke gambarnya dulu. Kalau kita bisa bikin generate gambar yang pas, biasanya videonya jadinya lebih bagus. Instead of kita bikin video dulu daripada gambar gitu. Tapi gue nggak mau ketinggalan. Jadi di video kali ini gue akan lebih banyak kebahas tentang AI video ya dengan menggunakan teknologi AI atau model AI yang paling bagus. Namanya adalah Google Veo 3 gitu ya. Oke, yuk daripada banyak cincong kita langsung aja masuk ke dalam materinya. Nah, di sini ya, ini Google Veo 3. Ini sebenarnya gua karena gua baru banget bikin lagi ya soal masalah video ya, dan gua nggak mau terlalu banyak dulu video gua tentang video. Ini gua masukin ke dalam kursus gue yang namanya Cinema AI. Ini belum jadi sih, masih baru beberapa doang materi-materinya. Cuman kalau teman-teman tertarik ya nanti bisa komen lah. Nanti gue terusin deh kalau misalnya emang tertariknya sama video gitu kan. Oke, so di sini ada materinya adalah Google Veo 3 gitu ya. Jadi sebenarnya Google Veo 3 ini adalah AI model yang punya kemampuan sangat luar biasa untuk memahami fisik gitu dalam dunia nyata. Jadi kalau misalnya kita nge-generate video pakai Google Veo 3 itu hasilnya luar biasa bagus banget gitu. Dan dia juga punya kemampuan yang luar biasa untuk bisa generate audio based on text prompt. Oke, satu-satu ya. Gua pecah dulu, gua jelasin dulu satu-satu biar teman-teman ngerti gitu. Oke, di sini ada penjelasannya. Google Veo 3 adalah model kecerdasan buatan AI terbaru dari Google yang dirancang untuk membuat video berkualitas tinggi dari deskripsi text to video atau gambar gitu atau image to video. Nah, Veo 3 merupakan salah satu model generatif paling canggih di bidangnya yang menunjukkan beberapa kemampuan utama. Yang pertama adalah realisme dan kualitas semantik. Veo 3 dikenal dengan kemampuan menciptakan video dengan tingkat realisme yang luar biasa. Nah, biasanya karena ini kan text to video model dari Google ya. Sebenarnya ini adalah improvement. Makanya sebenarnya yang bagus itu kita belajarnya gambar dulu baru video ke movement gitu. Ke motion gitu. Kenapa kayak gitu? Karena ini sebenarnya basisnya adalah Imagen 4 atau Imagen 3 model dari Google gitu ya. Jadi mereka nge-develop AI model namanya untuk bisa generate gambar. Nanti dari gambar itu barulah mereka bikin plus motion barulah nanti jadi Google Veo 3 ini. Makanya mereka kalau misalnya dari sisi kualitas realisme dan kualitas sinematiknya itu biasanya bagus banget karena mereka sebelumnya udah punya model yang bagus juga untuk generate gambar gitu. Jadi tinggal tambahin motions doang beres gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah generasi audio native. Ini juga yang salah satu keren banget dari si video generationsnya Google Veo 3 karena dia bisa mengenerate audio native. Jadi di dalam videonya tuh nggak ada suaranya gitu. Jadi sudah built in, kita masukin text prompt segala macam, nanti juga videonya akan keluar suaranya di dalam. Itu juga keren banget. Jadi ini adalah salah satu fitur paling signifikan dari Veo 3. Mulai model ini tidak hanya mampu membuat video tetapi juga menghasilkan audio yang relevan secara otomatis. Kalau misalnya kita masukin kayak gini misalnya contoh ya, frame-nya atau screen-nya adalah bebek segala macam gitu di dunia cowboy gitu kan, perkoboyan, nanti dia akan bikin suara gerakan roda cowboy yang kulduk gitu, suara bebeknya segala macam kayak gitu bisa di-generate semua sama Veo 3. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga adalah kontrol kreatif yang lebih baik. Veo 3 menawarkan kendali yang lebih presisi kepada pengguna. Model ini memiliki pemahaman yang lebih akurat terhadap perintah atau prompt gitu, sehingga hasil videonya lebih sesuai dengan deskripsi yang diberikan. Kenapa ini bisa dilakukan? Karena ketika kita masukin prompt ke dalam AI-nya, itu nanti ada layer tertentu ya lagi yang akan bisa mengkonversi apa yang kita tulis ke dalam ke AI-nya itu ke dalam bentuk yang lebih representatif atau lebih detail lah ke AI-nya. Misalnya kita masukin bilangnya ke AI atau text prompt-nya misalnya kayak bebek yang berada di kereta kuda gitu, misalnya masukin kayak gini. Nah, nanti AI-nya akan mendetailkan tuh. Misalnya dia scene-nya adanya di sini, ruangannya di kayak begini. Ini harusnya adanya di tempat perkoboyan kayak gitu-gitu. AI yang akan melakukan itu. Makanya dia bisa lebih kreatif dan bisa lebih paham terhadap prompt karena ada proses transformasi dari original prompt namanya yang kita masukkan ke dalam bentuk yang lebih bisa dimengerti sama AI-nya gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah varian model
varian model VO3 Fast. Selain model utama, Google juga memperkenalkan VO3 Fast. Sesuai namanya, varian ini dioptimalkan untuk kecepatan dan efisiensi. Tujuannya adalah untuk memungkinkan pengembangan aplikasi yang lebih cepat atau untuk tugas yang memerlukan banyak iterasi video, seperti pembuatan konten media sosial atau iklan. Jadi selain dari Google VO3 yang punya kapasitas yang luar biasa gede gitu kan, dia juga punya namanya VO3 Fast. Ini biasanya dibedakan dengan kalau misalnya Google VO3 itu dia punya namanya model size gitu ya. Misalnya dia di training dari jutaan atau miliaran gambar. Misalnya kalau Google VO3 misalnya meskipun ini tertutup ya, kita nggak tahu ya. Google VO3 misalnya 100 billion video motion gitu kan atau gambar gitu kan yang di training di sana. Kalau Google VO3 Fast mungkin cuman kayak ya 20 atau 30 billion image training kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya tentunya hasilnya kalau kita pakai Google VO3 dibanding sama Google VO3 Fast itu pasti akan lebih bagus Google VO3, tapi kapasitas komputasinya itu akan lebih mahal Google VO3 karena dia di training dari banyak gambar. Jadi ketika kita masukin suatu prompt tertentu maka dia harus ngambilin data banyak nih kayak gitu. Makanya biasanya akan lebih mahal gitu ya. Nah kayak gitu. Tapi kalau variannya kalau misalnya buat sosial media yang animasi-animasi sederhana, simple motion graphic kayak gitu kan, itu bisa pakai VO3 Fast itu. Habis itu di sini penjelasannya bagaimana cara menggunakan VO3. Sebenarnya VO3 terintegrasi ke dalam beberapa platform Google seperti Google AI Studio dan juga di dalam Gemini. Nah ini sebenarnya gue udah pernah bahas sih Google AI Studio itu di dalam video gue yang Nano Banana. Kalau belum nonton di situ bisa nonton dulu yang Nano Banana ya. Dan juga di dalam Gemini gitu ya. Pengguna dapat memberikan deskripsi teks atau gambar sebagai masukan. Lalu VO3 akan memprosesnya untuk menghasilkan video. Ini juga gue ngebahas juga di video gue sebelumnya di Whisk AI itu juga ada integrasi ke VO3 ya. Jadi nggak cuma Google AI Studio, Gemini, di Whisk AI juga yang dibikin sama Google itu kita bisa pakai VO3 gitu ya. Nonton lagi lah videonya Whisk biar gue nggak ngulang-ngulang gitu. Nah, habis itu di sini penjelasan lagi secara keseluruhan VO3 dirancang untuk memperdayakan para pembuat konten, pengembang atau individu kreatif untuk mengubah ide mereka menjadi video berkualitas ini dengan cepat dan mudah tanpa memerlukan keahlian teknis yang mendalam. Jadi kalau misalnya content creator, terus misalnya juga kayak ya pengembang, developer atau sinema orang-orang yang bergerak di sinema gitu kan di perfilman itu biasanya menggunakan VO3 ini untuk bisa bikin scene segala macam gitu atau bikin konsep konsep scene kayak gitu-gitu itu bisa dibikin semua pakai VO3 gitu. Jadi kayak gitulah ya. Nah, di sini gua nggak cuman ngejelasin teori doang ya. Sebenarnya kalau misalnya teman-teman mau ini ada beberapa contohnya yang ada di sini ya. VO3 segala macam, open film created with VO3 segala macam gitu. Nah, gua di sini akan juga ngetes juga VO3 tapi gua nggak akan ngejelasin tentang kekonyol-konyolan yang lain ya. Misalnya ada video orang lari di mana gitu terus makan nasi padang kayak gitu kan kayak aduh atau orang lagi terbang di atas pesawat gitu terus nenek-nenek gitu kan gue nggak akan melakukan hal kayak gitu ya. Jadi maksud gue ini gue akan kasih contoh yang lebih konkret aja gitu. Kebutuhannya untuk apa? Kebutuhannya misalnya untuk bisa sinematografi gitu kan untuk kebutuhan film segala macam. Mau bercerita tentang suatu hal yang lebih unsur yang lebih menarik gitu. Di sini gue kasih contoh-contohnya ya. Jadi contoh-contoh klip yang gue kasih ini based on different art style atau different gaya seni yang berbeda gaya seni yang berbeda-beda. Jadi teman-teman bisa pakai art style ini, gaya-gaya seni ini untuk kebutuhan sinematografi dan segala macam ya atau membuat konten juga bisa pakai gaya seni ini gitu. Oke, lanjut lagi. Sini kayak seni yang pertama adalah fantasy forest in watercolor style. Jadi kurang lebih di sini gua kasih scene-nya ya. Sini ada a lush enhanced forest where glowing fireflies float around ancient tree. The trees branches stretch hide waving canopy and gentleman's streams ya. Jadi kurang lebih tampilannya kayak gini. Gua mungkin kalau misalnya setelin video satu-satu ya habis videonya kan boring kan kita ininya. Pokoknya intinya semua video ini nanti gua akan taruh di deskripsi di bawah. Teman-teman kalau mau ngelihat hasilnya kayak apa nanti bisa klik link ada di deskripsi di bawah terus nonton gitu ya. Oke, jadi di sini ya tampilannya kayak gini kurang lebih kalau misalnya kita ngeliat thumbnailnya di sini itu sebenarnya adalah seorang penyihir yang lagi ngobrol sama ya mystical creature yang baru nongol kayak gitu dan dia bisa ngobrol di sana gitu kan. Nah di sini apa sih kebutuhannya kita bikin scene yang bentuknya kayak gini gitu kan, apalagi di bentuknya realistik banget kayak begini ya. Kalau misalnya kita mau bercerita gitu kan di sosial media, kita pengen ceritakan sesuatu gitu ya bisa pakai model kayak begini gitu kan, tinggal masukin aja promptnya kayak gini, last and sense dan seterusnya. Nah habis itu baru nanti kita
dari sana bisa bercerita gitu. Makanya kenapa nih ya, di sini kan ada beberapa prompt yang prompt yang gue sebut sebagai motion prompt gitu ya. Contohnya misalnya kayak di sini, walking cautiously. Who is startled, a mystical creature emerging from the mist. Itu kan sebenarnya adalah prompt yang menggambarkan suatu motion atau suatu gerakan. Makanya kenapa gue nggak bikin video dulu, gue nggak jelasin video dulu, gue masuk ke dalam image dulu di channel gue, karena lu harus ngerti dulu konsep gambar, baru nanti enaknya kalau lu udah ngerti konsep gambar, baru lu masuk ke dalam video. Nanti gue jelasin lagi sebenarnya lebih dalam soal sebenarnya tadi motion prompt gitu ya. Jadi gue detailin lagi motion prompt. Jadi kalau misalnya teman-teman bikin di bidang seni segala macam yang bercerita tentang kayak begini gitu kan, scene mau bikin scene kayak gini, jadi lebih gampang gitu ya. Jadi ya itulah intermezzo. Oke, gue nggak mau terlalu dalam ke sana. Oke, jadi ini intinya contoh pertama adalah fantasy forest in watercolor style. Jadi kalau misalnya kita mau bikin suatu scene di mana scene itu berhubungan dengan suatu cerita-cerita fantasi gitu kan, itu bisa pakai promptnya yang kayak gini gitu. Nah, art style-nya ada soft flowing watercolor texture, dreamy and eternal lighting, capturing the magical and calming atmosphere. Nah, berikutnya ini yang pertama. Yang kedua adalah kalau teman-teman sukanya misalnya pengen ngebahas soal sesuatu yang technological, ya modern, sci-fi gitu kan. Nah, teman-teman bisa pakai gaya seni namanya cyberpunk, cityscape in neon color gitu ya. Jadi kurang lebih tampilan kayak gini. Jadi nanti dia ada hacker segala macam yang klik gitu. Nah, habis itu di sini ntar ada ya, ini ada ala-alanya ada di sci-fi, science fiction segitu zaman masa depan yang ya kalau misalnya mau cerita-cerita sci-fi kayak gitulah, bisa pakai inilah promptnya. Jadi a rainy night in a futuristic neon city lit, hovercase zoom past massive skyscraper adorned with holographic advertisement. Nah, bla bla bla, hark in the typing away screen while strange creature lurk in the shadows gitu ya. Nah, balik lagi kan di sini kan ada cerita, ada motions lagi. Ada motions prompt namanya di sini ya. Zoom past massive skyscraper. Jadi zoom melewati masif skyscraper yang tinggi kayak gitu. Nah, ini ya. Habis itu kalau misalnya mau cyberpunk, ala-ala cyberpunk bisa pakai ini ya. Rainy night, futuristic dan seterusnya. Habis itu art style-nya di sini ada bold neon colors against the dark, gritty backdrop with high contrast and cyberpunk aesthetic influence film Blade Runner. Jadi ada referensi art style-nya atau gaya seninya adalah dari base film Blade Runner gitu. Habis itu berikutnya ada surreal desert with the collapsing dimensions abstract art gitu kan. Jadi kalau misalnya mau bikin film-film yang mau bikin scene yang ala-ala abstract art gitu kan, ya bisa juga nih pakai prompt yang modelnya kayak gini. A vast desert under swirling sky where the sand dunes shift shape and object begin to distort and stretch into impossible shapes. A lone figure wanders through the desert encountering floating clouds and melting landscapes gitu. Jadi ini scene-nya gue hasil dari VO ini based on text prompt ini gila-gila, bagus-bagus banget. Lu abis ini nonton ya deskripsi bawah, wah gila keren banget gitu ya. Jadi ini bener-bener detail segala macam, dan bener-bener kalau mau dibikin cinema grade gitu, mau dibikin film, bisa banget ini gitu ya. Jadi ini juga salah satu contoh lainnya yaitu surreal desert with a collapsing dimension abstract art. Berikutnya lagi ini juga sebenarnya ini ada juga di dalam kursus gue yang namanya kreasi AI. Itu di situ ada 3.600 sampel image bro. Dan ada 300 plus lebih gitu kan. Gue update terus setiap hari art style gaya seni yang bisa dipakai. Salah satunya ada steampunk. Di mana steampunk ini itu bisa kita pakai misalnya kalau mau bercerita, misalnya ini ala-ala steampunk itu biasanya kayak film-film misalnya Sherlock Holmes yang zamannya si Robert Downey Jr. tuh biasanya ala-ala steampunk tuh, kayak ada banyak kayak gini gerigi gini kan, mesin-mesin yang ala-ala versi jadul segala macam, itu namanya steampunk. Nah, kayak gitu. Nah, di sini kalau mau bikin yang ini bagus juga nih hasilnya, nanti nonton aja sendiri. Steampunk ini juga ada promek kayak gini, a culture steampunk workshop filled with the copper gears, clockwork mechanism and steam powered machine. A young inventor works on the gadget with sparks flying from the metal and steam hissing as a complex machine will to life gitu. Jadi dia lagi bener-benerin ini, mesin itu bergerak sendiri segala macam, terus ada steamnya gitu keluar dari mesin-mesinnya. Ini kan steam kan uapnya keluar dari situ. Asalnya di sini ada penjelasannya, the steampunk inspired design with a metallic texture, mechanical movement and earthy brown and gold color palette. Jadi kalau misalnya steampunk itu biasanya art style-nya itu ciri khas uniknya itu adalah biasanya dia pakai gold palette
gold color palette, terus juga ada mechanical movement yang bergerak-bergerak gitu. Bisa ada gear-gear model kayak gini, itu namanya gaya seni steampunk biasanya. Habis itu berikutnya di sini ada Underwater Kingdom in 3D animations juga. Wah, ini gila juga nih. Ngelihatnya tuh ngeri banget gitu kan di ini gitu kan. Bener-bener kayak mermaid gitu di dalamnya, terus ada suara-suara apa ya, suara-suara samudra gitu kan, suara air, percikan air di laut. Wah, keren banget. Kalau lu dengerin pakai headset ya by the way ya, biar bagus gitu hasilnya. Jadi wah gila ini. Habis itu di sini kalau mau bikin scene yang model begini, ini promptnya ada a vibrant coral reef teeming with the colorful fish and sea creature. A mermaid swims gracefully between coral spires, and majestic underwater palace loom in the distance. Its towers glowing with a blue bioluminescence. Nah di sini ya, jadi dia mermaid ini sedang berenang menuju palace-nya dia gitu. Jadi wah gila, nonton deh, bagus deh ini, gitu ya. Ya oke, terus di sini ada juga art style-nya ya, 3D animated with soft pastel colors and fluid animations conveying the gentle movement of water and aquatic life. Nah sini ya. Terus habis itu berikutnya ada gaya seni lainnya juga. Di sini ada post apocalyptic ruins in dark gothic styles gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau generate ya nih post apocalyptic gitu kan, scene juga kita bisa juga bikin generate scene yang model kayak gini gitu ya. Ada isolated cityscape with the crumbling buildings and broken street. A lone survivor cloaked in tattooed coat walks past remains of a forgotten civilizations. Ash fall from the sky and the sound a thunderous rumbles gitu. Dark gothic tones with a high contrast between the light shadows, focusing on the texture of decay on mood and despair gitu ya. Ini gue juga suka juga sih kalau misalnya kita mau bikin cerita-cerita yang ala-ala zombie segala macam, post apocalyptic, atau misalnya ya kiamat gitu kan, setelah kiamat gitu kan, itu bisa juga pakai scene atau prompt yang modelnya ala-ala kayak gini. Habis itu berikutnya adalah dreamlike floating island pastel color. Nah ini juga bisa ya. Ini kalau misalnya mau ala-ala fantasi lagi gitu kan, yang mungkin sky island segala macam, itu bisa juga pakai prompt yang modelnya kayak gini. A serene floating island suspended in the sky with the water fall cascading of the edge gitu. The line is lush with the cloud drifting dan seterusnya gitu. Soft pastel hues gitu. Habis itu berikutnya di sini juga ini yang cukup menarik juga ya. Gue ngetes lagi Unseen Temple in Isometric Pixel Art. Jadi kalau misalnya kita main game, itu biasanya tuh ada yang namanya konsep atau gaya seni namanya isometric, yang dia itu pixel art. Jadi kalau misalnya game-game yang indie game segala macam, yang nggak mungkin mereka bisa punya kapasitas untuk bisa bikin 3D yang luar biasa banget, biasanya mainannya di pixel art gitu. Jadi bikin pixel art game, terus abis itu dia juga karena itu kan lebih murah kan. Nah gue coba generate pakai VO3 ini gitu kan. Nah ini juga bisa di generate dengan hasilnya bagus banget ya. Nanti nonton aja deh di bawah ya. A forgotten ancient temple sits in the heart of a dense jungle. Its massive stone pillar cover most raise up towards the sky. The camera zooms out to reveal in isometric pixel art scene. Ini kan, ini gaya seninya adalah pixel art scene where adventurers approach cautiously exploring the mysterious ruins gitu ya. Nah, habis itu di sini ada retro pixel art isometric views. Ini gue suka banget nih. Kalau misalnya kita main game, itu biasanya ada pixel artnya. Terus juga kalau misalnya game yang lagi modern sekarang, itu sekarang pixel art plus isometric, jadi bentuknya 3D gitu kan segala macam. Jadi kita bisa benar-benar masuk juga ke dalam ceritanya. Ini bisa juga di-generate pakai VO3. Habis itu di sini berikutnya juga ada futuristic space stations minimalist art gitu. Jadi kalau misalnya kita mau cerita juga suatu film-film yang bercerita tentang gaya masa depan gitu kan, di luar angkasa segala macam, itu kita bisa pakai prompt yang model kayak gini. Inside a sleek minimalistic space stations orbiting a distant planet, large windows revealing breathtaking views and stars and nebulas kayak gitu ya, gini. Jadi wah ini bagus juga hasilnya gitu kan. Dan seterusnya. Ini clean lines, minimalist design with a simple geometric shapes and muted color seems evoking sense of calm, precision and order. Habis itu terakhir di sini ada juga yang forest at night in noir style gitu. Ada forest bathed in moonlight with thick fog between twisted trees. A detective with a feathers and trench coat walks slowly through the mist following a trace or footprint. Ya kayak gitulah. Ini cerita-cerita tentang detektif gitu, misteri segala macam kayak gitu-gitu. Kita bisa juga bikin pakai yang ala-ala modelnya kayak gini gitu ya. Art style-nya black and white, high contrast, noir style, and sharp shadow, gainy texture dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau misalnya kita mau sekarang ya ini by the way ini banyak ya guys ininya, mungkin kita bisa lihat aja di sendiri di deskripsi di bawah gitu ya. Nah, kalau kita mau generate video
pakai apa namanya AI ini gimana sih caranya gitu kan, pakai Google VO3 ini. Sebenarnya gampang banget ya. Tadi kan gue udah ceritain kan bagaimana cara mengaksesnya di sini ya. Ada Google AI Studio, ada Gemini, bisa juga diakses pakai Wish kalau misalnya setelah generate gambar yang mau dibikin animasi bisa pakai VO3 juga, pakai Wish gitu ya. Nah, cuman yang paling common menurut gue yang paling gampang adalah pakai Google Gemini gitu ya. Jadi di sini ada ya Google Gemini, nanti tinggal akses aja ke gemini.google.com. Abis itu ya udah nanti masuk pakai login pakai apa akun kita pribadi. Abis itu nanti dari situ ya udah tinggal nanti kita generate aja apa videonya gitu kan. Nanti tinggal dimasukin aja di sini promptnya apa bla 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 yang tadi gua kasih contoh. Abis itu masukin sini promptnya apa bla bla bla. Nanti di sini ada toolsnya namanya. Toolsnya nanti kita bisa pilih create video with VO. Jadi nanti dia akan nge-generate video itu pakai VO3 gitu kan untuk bisa menghasilkan video dari text prompt gitu. Nanti dia diklik Nah, ini dulu apa start new chat. Oh, sorry. Ya pokoknya intinya gitu lah. Ini diklik terus habis itu nanti dia akan masukin video as a tools yang harus di execute pas apa namanya. Jadi promptnya ditujukan untuk bikin video lah gitu lah toolsnya gitu. Nah nanti kalau udah pencet enter ya udah nih hasilnya gitu. Jadi ada masukin text prompt segala macam bikin video terus hasilnya ya udah begini gitu kan kurang lebih gitu. Ya paling itu aja sih yang bisa gue sampaikan di video ini. Itu sebenarnya oh ya by the way sorry lupa geng satu lagi. Oke di sini ya. Jadi di sini kalau kita lihat sini sebentar gue bukain dulu deh biar enak ya di sini. Nah, ini ada video apa websitenya sih. Ada yang pertama adalah Gemini AI Video Generator. Kalau kita buka websitenya di sini ada Gemini AI Video Generator. Nah, di sini ada beberapa banyak contoh-contohnya yang menarik gitu, contoh-contohnya ya. Sini dia bikin apa tuh physics yang bener-bener burung terbang segala macam, terus ada ini contoh kucing segala macam. Terus habis itu ya ini juga ada ininya ya banyak nih contoh-contohnya yang kita bisa pakai gitu. Habis itu di sini ada yang lebih detailnya lagi itu sebenarnya websitenya ada di VO3 DeepMind gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau apa namanya ngelihat contoh-contoh hasil dari VO itu kita bisa lihat juga di sini gitu kan. Dan kalau misalnya di website yang ini deepmind.google.com model VO itu dia kasih beberapa sampel juga gitu kan yang selain dari video gue mereka kasih beberapa sampel juga. Dan audionya juga dan juga beberapa use case-nya. Jadi instead nggak cuma text prompt doang yang kita bisa masukkan sebagai input, tapi juga banyak hal yang bisa dimasukkan sebagai input ya. Ntar gue inget-inget dulu nih, taruhnya di mana. Nah, misalnya ini, masukin 2 gambar, lalu nanti gambar itu yang akan menghasilkan sebuah video gitu. Jadi instead nggak cuman teks doang jadi video, tapi kita bisa memasukkan misalnya 2 image to video bisa. Jadi text plus image to video juga bisa. Ini ada beberapa contohnya ya. Mungkin kalau misalnya ini gue contohnya di lain waktu aja ya biar videonya nggak terlalu panjang. Di sini ada input image, di sini output image-nya kayak gini. Ini kalau image to video segala macam. Atau ini juga nih ada contoh lainnya juga. Misalnya video to video. Jadi ya, kita masukin video, nanti dia keluarnya outputnya video lagi. Itu juga bisa tuh. Ya di sini ada banyak banget nih contoh-contohnya kan. Yang tuh kan banyak banget nih. Input image, output video. Output video outputnya video juga, jadi video to video juga sebenarnya bisa gitu kan. Nanti banyak banget ini kan. Ini kayak apa namanya kamera controls juga atau kamera movement. Misalnya ada zoom in, zoom out, move back, terus ada move up, move right gitu. Ini juga bisa kita ala-alain lah pakai VO3 ini. Bagus banget nih first and last frame. Oh ini kalau misalnya kita mau bikin juga yang apa nih kan lagi ngetrend kan first and last frame gitu. Yang sering nongol di TikTok ada batu terus habis itu di sini ada lambang apa gambar burung gitu kan falcon kayak gini ya udah bisa juga dibikin kayak gitu animasinya. Terus di sini apalagi input video output video juga bisa nih tadi kan nih contoh-contoh lainnya remove object juga dalam satu video kita bisa juga melakukan object removal kayak gini tuh jadi ada spear yang kayak gini dihapus jadi benar-benar tampilan kayak gini itu juga bisa dilakukan. Character control tuh bisa juga waduh banyak banget nih motion control flow. Makanya gue bilang kan kalau misalnya apa namanya kalau gue mau ngebahas satu video generation ini banyak banget gitu kan ininya lagi gitu kan. Makanya gue fokus dulu sih image dulu sih gitu. Jadi pahami dulu image-nya mungkin nanti baru gue bergeser ke arah movement gitu kan atau motions gitu gerakan-gerakan kayak gini dan banyak-banyak lagi tekniknya di dalamnya kalau misalnya kita mau mainan AI video gitu. Oke mungkin segitu aja sih yang bisa gue sampein ya mudah-mudahan bermanfaat. Ini adalah eksplorasi gue soal gimana caranya kita bisa menggunakan mengutilize AI tapi dalam konteks video gitu ya. Sekarang AI udah secanggih ini gitu. Gue cuma tinggal masukin teks doang semua bisa dan ya udah banyak lagi tuh kan tadi use case-nya udah
Wah keren banget. Makanya kita harus banget belajar AI nih zaman sekarang. Kalau enggak ya udah ketinggalan kita gitu kan. Oke, thank you itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Jangan lupa bantu share, like, sama komen. Terus di situ ada website gue juga di agung.com. Ya kalau mau ngobrol-ngobrol bisa lewat sana ya. Thank you semua. Oke, bye.